Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marlinda, NIM 8566564333, mahasiswi jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari UT Daerah Jambi. Kali ini saya akan melakukan praktikum tentang gerak pada tumbuhan, yaitu gerak seismonasti dan gerak nistinasti. Alat dan bahan yang akan kita gunakan ialah untuk gerak seismonasti, yaitu tanaman putri malu atau bahasa lainnya Mimosa pudica, kemudian penggaris, yang ketiga alat tulis, dan buku petunjuk. Gerak seismonasti ialah gerak pada tumbuhan yang disebabkan oleh adanya getaran atau sentuhan. Gerak seismonasti terbagi menjadi tiga. Ada gerakan secara halus, sedang, dan kasar. Baiklah, yang pertama kita akan melakukan gerakan secara halus. Kita akan melakukan sentuhan secara halus. Saat dilakukan sentuhan secara halus, terlihat daun putri malu menutup juga secara halus dan batang daunnya tidak layu. Selanjutnya, kita lakukan gerakan secara sedang, yaitu tidak terlalu halus dan tidak terlalu kasar. Saat gerakan sedang, kita lihat daun putri malu menutup secara cepat, dan batang daun putri malu terlihat layu. Yaitu kita lakukan sentuhan secara kasar. Dengan sentuhan secara kasar terlihat bahwa daun putri malu menutup sangat cepat dan tangkai daunnya serta batangnya terlihat layu atau turun ke bawah. Seismonasti tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa gerakan yang menutupnya daun putri malu itu berbanding lurus dengan sentuhan yang kita berikan. Semakin kasar sentuhan yang kita berikan, maka semakin cepat daun putri malu menutup. Begitu pula dengan batangnya yang terlihat semakin layu. Semakin halus, maka menutupnya daun putri malu juga semakin lambat. Selanjutnya, kita akan melakukan praktikum tentang gerak pada tumbuhan yang kedua, yaitu gerak niktinasti. Gerak niktinasti ialah gerakan pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh faktor cahaya atau sinar matahari. Alat dan bahan yang saya gunakan yaitu ada di sini alat tulis yang saya gunakan nantinya untuk melabeli, di mana nanti kita akan membutuhkan dua tumbuhan putri malu yang diberi label A. Tumbuhan putri malunya akan dibiarkan di ruang terbuka atau bebas terkena cahaya matahari, sementara yang berlabel B nanti akan saya tutup dengan menggunakan ember berwarna hitam ini, sehingga dia tidak mendapatkan sinaran matahari lagi. Pengamatan ini akan kita lakukan selama kurang lebih 30 menit. Untuk melihat waktunya kita gunakan stopwatch yang ada di HP atau menggunakan jam tangan juga bisa. Ayo. Yang kita biarkan di ruangan dan kondisi terbuka. Sementara yang ini di label B yang kita tutup dengan ember berwarna hitam. Kita tunggu selama kurang lebih 30 menit. Nanti kita lihat bagaimana hasil akhirnya. Jadi setelah 30 menit bisa kita lihat tanaman putri malu yang berlabel A kondisinya tetap segar, daunnya tetap mengembang karena tidak ada pengaruh cahayanya tetap seperti biasa. Kita lihat yang kondisi B yang kita tutup dengan ember berwarna hitam. Untuk yang tanaman putri malu yang berlabel B bisa kita lihat daunnya semuanya menutup, tangkainya jadi layu karena tidak adanya penyinaran matahari selama kurang lebih 30 menit yang kita tutup dengan ember hitam tadi. Alat dan bahan: kacang merah yang sudah direndam semalaman, tanah yang subur, 2 gelas berukuran sedang yang sudah kita beri label pot A dan pot B, air bersih secukupnya, sendok, dan alat tulis. Berikut adalah langkah dalam percobaan gerak geotropisme negatif pada tumbuhan. Pertama, kita ambil gelas yang sudah kita lubangi dasarnya. Kemudian kita masukkan tanah bersih dan subur secukupnya ke dalam masing-masing pot A dan pot B menggunakan sendok.
Pastikan tanah yang digunakan oleh teman-teman bersih dan cukup subur ya teman-teman. Sudah saya masukkan ke dalam masing-masing pot A dan pot B. Selanjutnya kita masukkan 3-5 butir biji kacang merah yang sudah kita rendam semalaman. Dimulai dari pot A terlebih dahulu. Baiklah, di sini saya menggunakan 4 biji kacang merah untuk pot A dan saya susun sedemikian rupa ke dalam gelas pot A. Posisi kacang merahnya ya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Dan selanjutnya kita masukkan biji kacang merah ke dalam pot B, juga kurang lebih 3-5 biji. Di sini saya juga menggunakan dengan jumlah yang sama, yaitu 4 biji kacang merah yang saya masukkan ke dalam pot B ya teman-teman. Selanjutnya kita berikan sedikit air untuk menutrisi kacang merah dan juga tanahnya supaya mendapatkan hasil uji yang lebih baik. Masukkan secara sedikit demi sedikit, tidak sampai harus membasahi 100% tanahnya teman-teman. Nah, sudah siap. Yang kita lakukan selanjutnya ialah kita tempatkan pot A dan pot B di ruang terbuka. Pot A dengan posisi vertikal atau menghadap ke atas, dan pot B dengan posisi horizontal atau miring. Dan kita tunggu selama kurang lebih 1 minggu untuk melihat perubahan hari demi harinya.